Hijau reset dulu ya Pak. Satu merah boom lagi. Tuh, tak keluar. Delay deh. Sinyalnya sempat berhenti kayaknya. Halo, selesai jelas tapi Pak. Halo, halo Pak. Iya, iya. Iya. Sinyalnya kayaknya ini hijau reset dulu Pak. Reset dulu. Iya. Sinyalnya loop loop ya kayaknya. Oh ya, ya kayaknya ya ini ya ininya juga gulungannya juga sendat-sendat ini. Sinyalnya mungkin Pak. Padahal wifi nggak apa ganti seluler aja. Dan Ya WiFi juga kalau di yang pakai banyakan sih kan. ya bulan kan pakai FYP tetap ada kuota terus turun. Ini satu merah boom lagi nih, Pak. Oke. Biarin aja dulu. Yuk reset dulu. Dua merah boom lagi. Hijau reset dulu. Dua merah boom lagi. Satu merah apa dua? Dua, dua. Satu merah aja deh boom. Boom. Standar. Hijau reset dulu, Pak. Satu merah boom lagi. Hijau lagi reset. Dua merah. Satu merah aja deh. Boom lagi. Assalamualaikum. Hijau Assalamualaikum, reset Pak dulu. Agung. Waalaikumsalam, Pak. Pak Topik habis ini ya. Oke. Dua merah boom lagi, Pak. Boom.
Hijau riset dulu. Atau merah belum lagi. Hijau riset dulu, Pak. Iya, ya. 6 lagi. Tuh. Dua merah belum lagi. Atau merah belum lagi. Eh, Hijau riset dulu, Pak. Tiga merah belum lagi. Boom. Ini satu merah belum aja, Pak. Biarin dulu. ada. Ya, tersendat-sendat. 5%. Gimana, Pak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak, Pak? Eh, Kemarin itu anu ya, lebih pas banyak. antisipasi pas ininya apa namanya itu? Pas antisipasinya pas balas tinggal itu berarti sampai di pas di berapa merah tuh, Pak? Cut loss-nya. Berapa ya? Ada nanti screenshot-nya coba. Anu, yang jelas salahnya saya merah langsung boom 1. Terus Ya, ditunggu. nggak masalah sebenarnya. Boleh nanti Ya, dikirim aja screenshotan itu biar kita ulas. iya, iya. Ada yang mau main ya, yang masuk ya? Pak siapa tadi? Pak Topik nih, Pak. Ya udah silakan. Kalau Pak Topik ini yang ikut program tuh, Pak. Kayak dulu tuh. Oh, ada lagi ya? Iya, udah berapa angkatan malah kan? Dulu kan Bapak sih angkatan pertama ya. Angkatan pertama. Angkatan pertama pas ada program itu gitu. Siapa? Iya Pak Ismoyo tuh kan ikut Pak Taufik. Pak Topik lagi Oh kerja iya. sekarang. Iya. Ismoyo kan angkatan pertama ini. Pak Topik berarti ini sekarang udah angkatan keberapa ya? Udah, Angkatan udah ke-7. jalan berapa hari? Jalan berapa hari, Pak Udah Taufik? 4 Berapa ya? kali pertemuan ya Pak? Kalau pertemuan baru 3 lah. 4 sama ini kan? Hmm, 3 sama ini kayaknya deh. 3 sama ini apa 4 ya? 4 Pak. 4 kalau nggak 4 ya? salah. Iya. Ada ini juga Oh iya, ya 4 sama ini berarti. 4. Iya kalau nggak salah. Lupa juga saya. Boleh Pak tinggal berbagi layar aja Pak. Oke. Bentar. Gimana yang kemarin pas saya ngelihat yang saya main udah ada gambaran belum Pak Topik? Itu mic-nya Pak. Bentar.
Bentar. Untuk buka di mana deh? Saya lupa. Yang tulisannya bagikan tuh Pak. Oh iya. Bagikan terus masuk ke layar ya. Iya. Itu kode redeemnya saya kirim ke WhatsApp ya Pak. Oh iya, WhatsApp yang satu ya. Dimasukin lagi aja dulu. Oh iya, sebentar. Layar dulu, oke. Untuk merekam atau menyalakan layar. Bentar nih. Sinyalnya rada. Udah dimasukin belum Pak? Belum, sebentar. Ini baru mau dibuka akunnya nih, layar apa sinyalnya rada. Sebentar. Lagi di mana nih sekarang? Ini ada seminar UMKM jadi panitia sini. Lagi di luar. Iya. Bentar ya, Pak. Pak mau saya sebutin aja tuh Pak. Oh iya, Sebutin boleh ya. deh. Coba Pak. Sebutin masukin di your kode nih ya. Iya. Berapa? 9E087. 9 kecil ya. Iya, kecil juga boleh. 9E 087 087 45A. 45. Oke. Oke. Ya, redeem now Pak. Hmm? Klik redeem now. Ya, udah masuk. Ya. Close ya. Ya, udah close. Gimana Pak yang kemarin dari hasil nyimak udah ada bayangan belum? Ya, udah. Sudah ada bayangan. Kita coba belajar gimana main shoot boom, gimana cara naikin resiko, gimana minimalisir resikonya gitu ya. Iya. Siap Pak, boleh. Yuk, di setting dulu Pak. Min maksim berapa? 4146 aja Pak. 4146. Hmm. Boomnya 0,1 Pak. Boom. Berarti buka satunya. Oke. Itu tadi boomnya dirubah dulu Pak. Oh, boom ini ya. Iya. 0,1. Saya belajar main shoot boom. 0,1.
0,1 Pak. Oh, titik ya. Mm. Oke. Mulai. Delaynya tambahin 30 Pak ke depannya. Depannya. Jadi Ya, 3 3010. 10. Nah, ada Oke. profit globalnya Pak Oke. Berapa? di 50 Pak. Oke. Nah, udah. Balik ke start. Mm. Ya. Dah. Klik lagi tombol monitornya, terus start Pak. Hmm? Klik lagi tombol monitornya tuh. Tombol monitor. Mm. Pojok kiri atas tuh Pak. Ini dong. Iya, Yang kamar orang. pojok kiri atas yang kiri. Oh, pojok kiri atas. Nah, udah start Pak. Baik, ikutin arahan saya dulu ya, nanti kita ulas setelah Ya. beres ya. Oke. Start Pak. Halo? Ya. Start Pak. Start. Iya. Satu merah boom Pak. Oke, biarin dulu. Hijau reset dulu ya. Ya. Dua merah boom lagi. Boom. Biarin dulu. Hijau lagi reset ya. Nah, Ya. reset dulu. Dua merah boom lagi. Hijau reset dulu ya Pak. Ya. Nah, kita jangan terlalu berani naikin gulungan. Merah panjangnya belum kelihatan kan. Oh iya gitu. Dua merah boom lagi Pak. Boom. Merah panjangnya belum kelihatan, hijaunya udah agak banyak gitu kan. Ya. Hijau lagi reset. Reset dulu. Dua merah boom lagi. Wah, ya, kelewat. Enggak. Nanti satu Boom ya. merah. Nanti satu di Oh, merah iya. aja. Boom. Boom. Hijau lagi reset dulu ya. Oke. Merah panjangnya masih belum kelihatan soalnya. Hmm. Reset dulu. Satu merah, dua merah aja Pak. Dua merah boom lagi. Oh, Satu-satu berarti ya. terus. Satu aja. Boom.
Suruh 2 keluarnya satu-satu, disuruh satu keluarnya ada banyak. Hmm. Kau gitu. Hijau lagi riset dulu Pak. Kita Ya. tahan dulu gulungannya. Merah panjangnya masih belum kelihatan, 3 terus dari tadi loh. Ya. Itu yang suka was-was nih. Satu merah boom lagi. Tapi kan sambil nunggu merah panjang keluar, kita juga sambil memanfaatkan momen pakai shoot boom gitu kan. Jadi agak lumayan tuh, udah dapat 16 kan. Oh. Satu merah boom lagi aja Pak. Hijau lagi riset Pak. Satu merah boom lagi. Hijau riset dulu ya. Ya. Takut double low streak ini merah panjang pertama nih. 2 merah boom lagi. Satu merah aja. Telat. Satu merah nanti shoot aja Pak, shoot. Wah, cobain udah shootnya. kabum deh. Nggak apa-apa deh. Hijau riset dulu ya. Ya. Ini batasannya sampai 9. Nah, riset dulu. Iya. Riset Pak. Gak keklik riset itu. Ayo Pak, riset Pak. Riset. Satu merah boom lagi. Udah lepas. Satu merah boom, lepas tangan aja udah Pak. Lagi, tapi kan nggak tahu. Iya. Udah biarin aja Pak. Ini kayaknya sih close profit nih kayaknya. Profit global. Itu tadi udah 0,2, harusnya udah profit global di yang hijau 2 itu. Cuman keklik lagi boomnya itu kayaknya. Oh iya. Record saja. Nah, plus Pak. Nah, ini nih kesalahan yang kesalahan yang dirindukan itu. Coba ke bawah Pak. Yang mengenakan. Yang di mana tadi ya? Kesalahan yang 25 ini ya? Iya. Nah ini kan di 12 nih Pak. 12. Atasnya kan 25, 50, 100 ya. Habis gitu kan. Ya. Nah, sebenarnya udah habis duluan gitu kan. Kalau misalnya ada merah lagi gitu. Kenapa tadi saya suruh riset dulu gitu kan? Karena gulungannya udah cukup besar Pak, itu di 12 itu gitu kan. Ya. Walaupun misalnya iya gitu kan. Kita tetap gitu kan, itu tetap apa namanya tuh, memperhatikan juga gitu kan. Ketika kita berani naikin resiko, ya perhatiin juga ketika resikonya ini worth it nggak nih buat kita ambil gitu kan. Kita harus tahu itu gitu kan, ini worth nggak nih buat kita lanjut gitu kan. Nah, sedangkan kalau di 12 ini kalau kita lanjut gitu, dengan kondisi habis merah panjang ini, dikhawatirkan kan merahnya panjang lagi kan, bisa ke 4, bisa sampai 8 lagi gitu kan. Sedangkan dari 12 ini kalau nggak kita riset, ini cuma 3 langkah udah habis. 12 nggak ada hijau lagi. 3 merah aja udah habis gitu kan, dengan balance 250 itu. Iya. Ya ini kadang-kadang yang masih suka belum jeli di situ. Jadi kan jadi merah-merah. Iya, jadi kan tinggal ngitung aja sebetulnya Pak gitu kan. Iya. Ya pergerakannya gitu kan. Tadi kan 1,6 udah di reset. 1,6 udah di reset, ngelihat karena merah panjangnya belum keluar gitu kan, nggak terlalu berani. Tapi kan dengan kecil-kecil gitu juga udah lumayan tuh profitnya gitu kan. Ya. Tadi juga gitu, dengan memanfaatkan shoot boom gitu kan, shoot boom. Nah kalau dari Bapak ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut Pak? Sepertinya sih belum. Jadi sudah memahami apa yang tadi dilakukan, hanya ada kalanya memang analisanya mungkin belum
belum seperti Pak Agung nih. Saya mudah-mudahan terus bisa. Coba main sendiri deh Pak, main shoot boom ya. Sekarang coba main profit globalnya gitu. di 10 aja coba Pak. Profit global 10. Oke. Nah pokoknya Pak di gulungan 12,8 dia masih merah, mau merah ke berapapun itu harus dikecilin ya, entah mau di reset atau mau di shoot boom gitu kan. Ya, paham ya? Oh iya. Oke lanjut. Ntar. Itunya ke atasin Pak, kurang atas. Halo Pak? Oh iya. Nah. Diklik lagi aja gambar monitornya. Yang pojok kiri atasnya tuh Pak. Pojok kiri atas. Diklik. Yang gambar Ini monitor tuh. Nah begini biar enak. Nah coba Pak main sendiri ya. Oke ya. Kecilin dulu 16. Nggak berani. Bener Pak, aman berarti. Nggak apa-apa, lanjut aja dulu nanti kita ulas. Tuh, ngeri ada gitu tuh. Nggak berani ngambil risiko. Ya Allah. Ya. Ambil dulu. Ini satu merah boom Pak. Coba saya bantuin dulu ya. Satu merah boom. Biarin dulu, hijau lagi baru reset. Satu merah boom lagi. Hijau reset dulu Pak. Dua merah boom lagi. Hijau lagi reset dulu. Dua merah boom lagi. Satu merah aja boom. Wah, lucu.
Oh, hijau lagi. Hijau lagi, riset dulu. Merah panjangnya masih belum kelihatan. Dua merah, boom lagi. Biarin dulu, hijau lagi baru riset. Riset dulu. Dua merah, boom lagi. Hijau riset dulu. Dua merah, boom lagi. Biarin dulu. Biarin dulu, hijau lagi baru riset. Riset. Nah, riset. Enggak telak. Dua merah, shoot, Pak. Shoot. Boom. Udah biarin, gak apa-apa. Mau nyobain shoot ya tadi, belum pernah dipakai soalnya. Hijau lagi riset, Pak. Nah, dulu. Satu, dua merah, boom lagi. Biarin dulu. Biarin. Nyampe kayaknya ini, nyampe profit global. Sepuluh ya tadi. Iya, 10. Wih, Nggak mau. Satu lagi kalau masih merah, shoot, Pak ya. Oh, nyampe. Pak. Oh, sampai ya teh. Oh, 10 ya. Iya. 10. Untung, Pak. Iya. Limanya hijau. Jadi di awal agak sempat ini juga kalau tiba-tiba pas kita mau udah bom gitu kan, tahunya habis itu merah lagi. Akhirnya ngeri juga kita bom lagi, merah lagi. Nah itu kadang-kadang yang suka agak risau dikit. Nah, coba ke bawahin lagi, Pak. Kayak yang pas tadi. Tadi merah panjang benar kan. Mana yang tadi? Ini nih kan. Itu tuh. Ini dari sini nih. Nah. Ini kan. Dari sini ya close terus. Merah kedua. Boom. Nah, itu di 3,2 alasannya kenapa di shoot lagi, Pak? 3,2 karena saya nanti kali 3 berarti akan ketemu 6. Itu kayaknya gede di sini nih. Nah, saya berpikir mengurangin aja, maksudnya begitu. Jadi 3 ini kita kurangin supaya tidak tinggi gitu kalau merah lagi gitu. Ini ternyata kan merah lagi tuh. Nah, keduanya merah lagi, keempat masih juga merah lagi. Nah, terus di 4 kenapa di boom? Ini karena sudah hitungnya ada dari 3 ini ya kan, sudah ada 4 nih. 4 gulungan kok belum hijau gitu, makanya akhirnya saya langsung boom. Itu antisipasi saya, jadi karena terlalu panjang ya kan. Kadang-kadang suka kalau sudah seperti ini suka nggak terkontrol antara balance dan yang ada di sini profit.
Gitu. Justru ini ngelihat ini kayak yang nggak kontrol gitu. Ya, ya. Justru yang kurang kontrol tuh yang kayak gini gitu. Jadi kan harus lihat kapasitas balance kita juga gitu kan. Nah ini sebenarnya 3,2 Pak, didiemin kan. Atasnya kan 6, 12, 25, 50, di hijau itu di 100 kan. Iya. Balansnya Iya. cukup nggak Pak? Cukup sebenarnya kalau kita karena di sini nih tadi analisanya masih belum, ini khawatir aja di angka itu nggak tercapai gitu, nggak ketemu hijau gitu. Padahal tadi Jadi mungkin jadi benar harus kalau ke 9 ya. harus kayak gini deh Pak. Ketika Ya, ini kita ke berani naikin resiko gitu kan. Jadi jangan labil lah. Katanya mau ngambil resiko gitu kan. Tapi di 3,2 aja ini udah dikecilin gitu kan. Kan kayak istilahnya kayak labil lah gitu kan. Sebenarnya niat nggak sih ngambil resiko gitu kan? Oke, iya, Ya, betul. jadi kan makanya kan tadi saya bilang sebelum main, Pak, coba kasih batasannya di 12 aja, 12,8 masih merah baru di-cut. Ini kan 3, 6, atasnya 6 di 12 nih, di angka 2 ini kan harusnya 12 kan. Kalau nggak di 3,2-nya, nah di 12 itu baru di reset. Baru dikecilin, pakai shoot lebih enak. Oh, ya, ya. Gitu. Kenapa gitu kan di 12? Karena kalau masih 12 kan balance kita tuh masih banyak, Pak. Ketika kita cut loss di 12, balance kita tuh masih banyak banget juga. Jadi jangan sampai kayak gini lah, jadi banyak cut lossnya yang ujung-ujungnya minus terus sampai numpuk juga, ujung-ujungnya banyak juga gitu kan. Ya, 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 maksudnya. Nah, misalnya kalau kita di 3, 6, 12 gitu kan. Udah minus nih, udah agak banyak gitu kan. Iya gitu kan. Minusnya pasti lebih banyak kita ketika kita cut di 6, di 12 dibanding di 3,2, ya kan? Nah, tetapi gitu kan ketika kayak gini terus gitu kan. Sebenarnya lebih apa ya? Lebih efisien yang mana sih gitu kan? Lebih efisien yang mana gitu kan? Nah, kalau kayak gini gitu kan kurang efisiennya ya kayak gini nantinya gitu, cut loss lagi gitu Pak. Setidaknya kalau misalnya di 12 gitu kan. Itu kan kita minus sekitaran 25, Pak. Iya. Iya kan? Di 25. Kita minus ngerasa udah ini misalnya dengan balance segini ngerasa minus 25 ini udah agak banyak. Kita tuh pasti lebih agak hati-hati ke atasnya. Hati-hati dalam artian gitu kan, nggak terlalu berani ngambil resiko, hijau sekian udah di reset gitu kan. Nah gitu loh. Jadi harus punya batasan ketika kita ngambil resiko, kita pun harus tahu antisipasi yang lebih efisiennya di mana nih gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya mau cut loss pun misalnya di 3,2, ini kan dari 3,2 sama 1 jaraknya nggak beda jauh Pak. Ya kan? Kalau misalnya 3,2 ini mau di-cut juga, pakainya yang boom. Oh, gitu. Nah, semisal nanti misalnya di 3,2 nggak di reset 6, terus di 12. Nah, kalau di 12 ke paket shoot ke 1 itu masih masuk. Nah, kalau dari 4 ini ke 0,1 ini masih masuk gitu, Pak. Jadi kalau 32 ke 1 ini nggak masuk gitu. Jadi kan takutnya kayak gini kan, 3,2 didiemin, di 4 udah di-cut lagi gitu kan. Iya. Itu. Iya. Jadi dengan merah 8 ini nggak perlu 2 kali cut loss gitu. Coba Pak ke bawah lagi Pak, di hijau pertama tadi. Nah, ini kan 0,2 hijau Pak, nggak di reset kan? Atas lagi dikit. Oh, ini. Nah, atas lagi terus. Nah, stop. 0,2 nggak di reset. Gitu kan? Ketika kita ini nggak di reset gitu kan? Kita tuh berarti ngambil resiko. Iya kan? Iya. Nah, 0,2 nih kita berani ngambil resiko. Jadi berani-berani jangan gitu. Kalau nggak berani, misalnya 3,2 ini aja udah nggak berani, berarti kan di 0,2 udah harus di reset. Kalau di 3,2 aja udah ada anggapan nggak berani gitu kan. Iya, iya. Berarti di 0,2 aja udah di reset gitu.
Tapi misalnya kalau ini kita berani itu udah harus tahu Pak, Lanjut, gitu ya. kan. Dari kalau Iya. 0,2 ini nggak di reset, balance kita tuh kuat nahan berapa langkah lagi ke atasnya. Oh, balance kita mampunya sampai 9 merah nih nahannya. Terus merah sebelumnya berapa nih? Oh, 8, misalnya 5 kan tadi kan, 4. Iya. Oh, dari 4 ini biasanya naik ke berapa nih gitu kan? Oh, bisa dari 4 ini biasanya naik ke 7 gitu kan. Bisa naik ke 5, bisa naik ke 7, bisa naik ke 9. Gitu kan? Bisa naik Iya, ke iya. 9 merah. Oh, cuman balance itu cukupnya sampai 9. Oh, pengen agak ekstrim, kita kasih batasannya berarti di 7 aja gitu kan. Berarti kalau nanti 8 masih merah udah harus di-cut. Oh, takut terlalu ekstrim, ya udah berarti turunin lagi ketika di 5 aja deh, dari kemungkinan 4 ini kan bisa masih mungkin naik ke 5 atau ke 6. Ya. Nah, nanti di-cut-nya di 6 atau di 7 merah gitu kan, di merah ke-7 atau di merah ke-6. Gitu, Pak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nanti baru cut loss gitu. Jadi biar enggak ada ya gitulah gitu. Sebenarnya berani enggak sih gitu kan? Ini kok berani, Iya. tapi segini aja udah di cut loss gitu Prakteknya kan. Nah, masih jangan ragu. sampai kayak gitu. Jadi biar nanti iya gitu kan, secara resiko emang lebih minim kayak gini gitu Pak. Tapi kan ketika main terus-terusan kayak gitu kan minus-minusnya juga kan makin banyak-banyak terus Pak. Iya. Nah, terus satu lagi coba atasnya Pak. Nah, ini 0,2. Kan tadi kan sebelum ini main lagi juga, sebelumnya pas kita profit global, tadi di 12 itu harusnya di cut loss dulu Pak. Kenapa? Takutnya kan ada double loss streak. Ya kan tadi saya bilang kan. Berarti kan harus di reset dulu setelah merah panjang terus ketemu hijau, reset aja dulu gitu. Apalagi gulungannya udah agak besar. Kalau misalnya kita ambil langkah nggak di reset pun, ya kita harus berani ngitung. Oh, ini 8, dari 0,2 naik ke 8 kuat nggak balance-nya? Gitu. Kalau beda cerita misalnya 4 merah nih di 0,4, ke atasnya 4 merah lagi kuat nggak nih gitu kan? Nah, coba Pak, ada ke atasnya tadi Pak yang pas saya pandu lagi. Terus ke atas lagi Pak. Ada 4 merah. Cari yang 4 merah. Tiga. Di bawahnya ini 4. Nah, 4 merah. Ini 0,4 nggak saya reset kan? Nggak saya suruh reset. Iya. Alasannya kenapa? Ini 4 gitu kan. Kalau di 0,4 hijau, nahan 4 lagi gitu kan. Masih kuat. Jadi kalau nahan 4 lagi nanti 0,8, 1,6, 3,2, 6,4. Yang kelimanya itu 12. Berarti nanti kalau 12 ini masih merah, udah harus saya cut loss. Balance saya juga masih cukup, masih sisa banyak kalaupun itu cut loss gitu kan. Nah, gitu perhitungannya Pak. Tapi misalnya kalau di sini ini 4 merah terus pas di hijaunya itu udah 6, sekian. Misalnya kan. Oh, udah ada 6,4 nih gitu kan. 6,4 nahan 4 merah kuat enggak nih? 6,4, 12, 25, 50, 100. Oh, enggak akan kuat. Berarti kalau di 64 itu posisinya merah, saya enggak akan berani. Walaupun di bawahnya 4 merah. Gitu. Semisal ada 8 merah terus 0,4 hijau. Nah, saya enggak akan berani, Pak. Karena kalau untuk ngambil langkah terjeleknya kalau itu merahnya 8 lagi atasnya gitu kan nggak akan kuat. Seperti itu Pak. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Jadi kalau main kayak gini tuh terlalu ekstrim juga jangan, terlalu hati-hati pun jangan gitu Bu. Oke. Ya mulai terus kita meningkatkan. Dapat dipahami lah ya ulasannya. Iya. Ya. Oke, tinggal tadi keputusan mental saya yang juga harus diperbaiki.
Nah, coba Pak, pokoknya nih patokannya nanti ketika mau cut loss gitu kan, mau Bapak mengambil resiko, cut lossnya tuh di gulungan 12,8. Mau kondisi merah berapapun gitu kan, merahnya cuma 2 tapi kondisinya udah 12 gitu kan, atau merahnya 3 di 12, itu udah harus cut loss. Ataupun merahnya 7 gitu kan, itu harus cut loss gitu kan. Berarti kuncinya di 12 tadi ya. Nah, itu aja dulu. Biar nggak bingung. Siap, siap, siap. Gitu. Sekiranya nggak berani nih buat ngambil risiko, ya udah berarti pas di hijaunya dari reset gitu kan. Jadi jangan nanggung antara berani enggak gitu kan. Jadi kalau berani ya berani sekalian, kalau enggak ya enggak sekalian, jangan gitu. Ya artinya seperti tadi di angka berapa tadi ya, yang kita kasih 2 kali gitu kan. Kita pun 2 kali karena tadi rasa nggak yakinnya atau ngambil risikonya ternyata kurang berani, sehingga ya tadi kesalahan yang sedikit tapi malah jadi persoalan semakin besar. Iya. Terus ketika mau cut loss pun pilihan cut loss itu kan shoot, ketika mau pakainya shoot boom itu kan ada 2 pilihan antara shoot sama boom. Jadi sekiranya oh ini kita mau cut loss di 3,2 berarti cocoknya pakai yang boom gitu kan, yang agak jauh. Kalau misalnya ke di gulungan 12 cut lossnya dipakai yang shoot yang satu itu juga cocok gitu kan. Yang nggak cocok tuh kan misalnya tadi cut loss di 3,2 pakainya yang shoot gitu kan. Kalau masih pakai yang boom masih masuk gitu. Nah ini yang masih rada belum begitu jelas antara shoot dan boom itu. Yang kurang jelasnya apa Pak? Menggunakan shot dan boomnya itu kan tadi sebenarnya ada sedikit perbedaan. Oh ini pakai shot aja atau ini pakai boom aja gitu. Itu gimana tuh? Iya, yang Bapak dapat lah gitu kan dari saya contohin tadi nyari profit global 50, cara main shoot boomnya itu sebenarnya nggak ada teknik tertentu gitu kan. Maksudnya dalam artian harus di merah sekian harus di boom, di merah sekian harus di shoot. Nggak ada teknik tertentu harus di sekian merah enggak. Kenapa saya ada di 1 merah, ada di 2 merah, ada 3 merah itu biar lebih bervariasi. Enggak di keputusan dipakai shoot atau pakai boomnya ini loh. Oh kalau yang ini harusnya pakai shoot aja yang bagus itu. Buat cut loss-nya atau buat naikin resikonya? Ya antara dua itu makanya biar lebih tepatnya gitu kan. Nah kalau tadi kalau buat naikin resikonya, saya kan tadi bilang saya udah jawab tuh. Nggak ada apa namanya itu harus sekian merah nggak ada gitu. Mau di berapapun merah itu sah-sah aja gitu kan. Yang penting kan terhitung Mbak. Jadi kan kombinasi ini kayak gini kan. Kenapa saya ini shoot? Oh kalau misalnya shoot di 1 merah misalnya. Oh kalau ini kira-kira ke atasnya berapa merah nih? Oh 4, kalau dari 4 untuk nahan 4 merah itu kalau dari shoot saya masih kuat nih gitu kan. Jadi ngitung terjeleknya dulu. Oh pakai shoot gitu kan. Nah shoot kita tuh kuat nahan berapa langkah nih? Misalnya shoot kita kuat nahan 8 langkah. Oh berarti ini kita punya perkiraan paling 4 nih gitu kan. Kalau kita shoot 1 merah 4 langkah gitu kan. Kelimanya udah hijau. Oh berarti nanti kelimanya kalau udah masih merah gitu udah harus cut gitu kan. Karena balance kita cukupnya sampai 8 gitu kan. Gitu. Terus kalau buat cut loss-nya Pak. Kalau buat cut loss-nya mutusin antara shoot sama boom gitu kan. Lihat di merah, ini merah berapa nih gitu kan. Nah, coba Pak ke yang bawah tadi Bapak yang pas Bapak cut loss itu. Yang merahnya banyak. 8. Ini nih. Nah. Ini putusan 3,2 dikecilin ini kan. Kalau misalnya kita pakai shoot, ini kan jaraknya terlalu dekat Pak. Dari 3,2 ke 1 kan dekat Pak. Iya. Terus kan posisinya juga ini udah 4 merah. Dari 4 merah ini gitu kan. Iya. Berarti kan di 3,2 udah di cut loss ini berarti ada kekhawatiran ini takut merahnya bisa naik ke 12 gitu kan. Nah kalau dari shoot itu kan 12 kuat nggak? Nggak akan kuat kan? Nggak akan kuat. Nah tapi kalau pakai boom
kuat gitu kan. Oh gitu. Jadi antisipasi kalau merah sekian itu kira-kira nggak kuat, berarti pakailah bom itu ya. Sekiranya kuat berarti pakai shoot. Iya, Pak. Jadi jangan sampai kayak gini, ini 3,2 kalau nggak di reset, ini kan mampunya sampai 9 merah, Pak. Ya. Ini 3,2 kalau di tas shoot, ini kan cuman kuat tahan sampai 9 merah juga, Pak. Enggak, cuma nambah dikit deh, ini sampai ke 10. Gitu, Pak. Kan kalau pakai boom ke 12 juga masih kuat gitu kan. Ini kan 3,2 sama 1 juga jaraknya terlalu dekat. Jadi kayak istilahnya sama aja bohong gitu kan. Oh, iya. Gitu. Untuk memperpanjang. Jadi kan tujuannya untuk memperpanjang langkah gitu. Ya, memperpanjang langkah maksudnya. Betul gitu kan, untuk memperpanjang langkah. Jadi ketika misalnya ini shoot juga nih, ketika kita ambil putusan ini 4 masih merah nih. Oh, kita mau shoot karena takut misalnya. Udah harus punya prediksi kira-kira berapa nih merahnya. Gitu. Kalau misalnya ke 8 gitu kan. Ini merahnya 8. Dari shoot ini ke 8 kuat nggak? Ah, kuat, ya udah berani sekalian, Mbak. Oh, Nanti ketika 9 masih merah baru di-cut gitu. Iya. Oke. Cukup jelas, Pak ya. Terus diapalin. Memang kan di sini kadang-kadang udah kita tahu nih kalau nggak praktek lagi ya suka lupa juga. Gitu Iya. artinya. Yang penting kan ketika praktek itunya jangan ada sampai pikiran ambisi pengen profit dulu deh gitu kan. Yang penting mah fokus aja ke pembelajarannya gitu, cari ilmunya ya. Oke. Ya. Gitu. Dari yang kemarin Pak, yang sebelumnya gitu kan, ketika belajar itu kan Bapak kan bilang, oh ini habis nih kan, ya kan? Nah, ilmu yang didapat apa Pak? Ya, jadi keputusan yang ragu itulah jadi membuahkan hasil yang justru malah semakin tadi kalau harusnya menjadi menumpuk yang sehingga nggak sadarin tahu-tahu malah jadi antara balance dan minusnya ini sampai nggak kebaca gitu sehingga terjadilah itu yang namanya loss. Cuman kalau kemarin kan waktu yang belajar yang kemarin ya menurut saya sudah cukup bagus itu kan. Walaupun belum tentu hari ini mesti lebih bagus dari kemarin gitu. Kadang-kalanya memang masih aja yang namanya keputusan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, tapi kita belum waktunya kita sudah merubah lagi, merubah keputusan yang telah kita putuskan sendiri sebenarnya. Gitu. Bila sehingga hasilnya tidak sebagus apa yang kita harapkan. Iya, jadi kan kita berani ngambil resiko gitu kan. Kita udah ngambil keputusan tuh gitu kan, ketika ngambil resiko. Tapi ketika misalnya baru dikasih cobaan sedikit aja, udah ngeper gitu kan. Jadi kan nggak tanggung jawab begitu kan ujungnya. Nah itulah gitu kan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi ketika kita berani ngambil resiko, ya kita udah harus siap dan antisipasinya harus seperti apa gitu. Dan tambah lagi juga memang yang keputusannya kadang masih suka berubah itu. Contoh nih gitu kan, kita sudah naik kepada 16 ya kan. Jadi ini udah kalau hijau pasti kita reset gitu kan. Kalau nanti takutnya kalau merah gitu. Jadi begitu hijau kita reset. Padahal selanjutnya hijau terus nanti kadang-kadang yang suka, waduh kenapa tadi nggak biarkan saja gitu. Nah itu keputusan itu juga belum ada gitu. Jadi saya belum lihat, oh kalau tadi Bapak bilang, oh ini kan merahnya belum kelihatan banyak, oh ini merahnya udah banyak berarti. Nah keputusan itu kadang-kadang yang masih agak lambat tuh. Gitu. Jadi masih ada tadi. Ya tadi sebenarnya keputusan yang tidak dipertanggungjawabkan sih itu. Kalau Bapak kan cuma merah 2, boom. Itu ketemu hijau, biarkan. Ketemu merah, biarkan. Oh hijau, reset. Satu lagi, boom lagi atau gimana ini
kalau ngelihat dari tadi yang sampaikan kayaknya kok memang kelihatan enak gitu loh. Ya kan? Nah, pas saya nyoba sendiri tadi walaupun di awal gitu kan terjadi seperti itu, yang itu keputusan yang salah sebenarnya. Nah, jadi di sini keputusan ini karena tadi ya di apa ya, kurang yakinnya terhadap apa yang akan dicapai, padahal harusnya kita harus berani ngambil risiko. Nah, ini yang masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Tapi bisa terus berjalan waktu semuanya tuh pasti akan ketemu. Jadi pengambilan keputusan itu yang punya risiko memang sudah ada perhitungannya, dan kita harus meyakinin bahwa itu memang bisa. Nah, itu yang terus akan kita tanamkan. Ya, tadi yang dibilang nggak stabil di situ, itu yang kita buang ya, untuk kita menjadi setiap keputusan ya udah nggak usah ngomong lagi misalnya profitnya profit, jadi harus yakin bahwa di langkah sekian itu akan ketemu itu. Nah, itu aja yang paling penting. Jadi jangan udah yakin, oh yakin hijau nih, ternyata nggak hijau-hijau, kan pusing juga, Pak. Iya, betul. Jadi kan ketika misalnya kita ambil putusan, oh misalnya nih 0,2 ini, Pak, kan 0,2 nih hijau. Kira-kira Ya. Bapak yakinnya berapa merah ke atasnya? Nah, kalau ngeliat di sini kan Nggak usah lihat yang ini, kira-kira gitu. Kenapa 0,2 ini nggak di reset, terus yakinnya di berapa merah gitu kan akan muncul hijau? jadi saya yakin lah di ketiga ini di 1,6 ini saya berharap itu harus sudah hijau gitu. Ternyata di 6 enggak. Nah, coba terus ke bawah, Pak. Nah, ini kan 0,2 atas lagi, atas 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 lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi. Nah, ini kan 0,2 hijau. Tadi Bapak harapannya kan di 1,6 ini juga, Hijau. harapannya di mana? Di mana? Jadi sebenarnya harapannya tadi di 3,2 ini gitu loh. Hijau. Hijau karena enggak tak perkecil dah gitu pikirannya ke sana jadinya. Langkah ke situnya udah betul. Cuman Tapi kan belum ya. Seharusnya masih punya ketahanan gitu, cuman kita nggak ngeliat ke sana gitu. Jadi kepikirannya daripada nanti besar gitu kita perkecil, jadi pikirannya masih ke sana. betul, itu juga betul, Pak. Jadi jangan sampai, padahal, jadi jangan ketika kita cut loss kayak gini tuh jangan disesalin, Pak. Ya betul. Udah jangan Itu yang disesalin. Cuman kan yang jadi bahan pertimbangannya kan ini kan 0,2, Pak, hijau. Tadi ya. Bapak harapannya kan, ini kan berarti 0,2 ini kan gak di reset, ngambil resiko dong berarti kan. Ya. Harapannya ini kan di 3,2 ini hijau. Berarti kan harapannya paling 3 merah ke atasnya gitu kan. Ya. Atas pertimbangan apa ini akan 3 merah, Pak? Pertimbangannya dari mana? Nah, pertimbangannya tadi di 3 ini keempat mah ya sudah keempat ini. Alasannya gitu loh. Alasannya kenapa ketiga gitu. Kan menjadi besar. Tadi kadang-kadang kurang melihat di balance tadi, sebenarnya masih ada kekuatan apa enggak. Jadi ngelihatnya bahwa ini sudah semakin besar aja gitu. Nah, itu sehingga perkecil dulu deh. Enggak, ini 0,2 ini kan dasarnya apa, berani ngambil resiko, tapi batasannya itu 3 gitu. Oh, yang berarti yang ke atas ya. Enggak, itu yang udah di situ. Oh, 0,2 yang bawah ini ya. Yang atas. Nah, itu kan 0,2 enggak di reset kan yang atas, Pak. Oh iya. 0,2 hijau yang atas. Nah, 0,2 itu hijau atas. Berarti kan 0,2-nya enggak di reset tuh kan? Ya. Nah, berharap tadi Berharapnya berapa? satu aja, enggak sampai ke 2 atau 3. Satu aja saya harusnya sudah. Kalau ini yang 0,4 ini hijau pasti saya reset. Itu. Saya nggak mau. Kalau 0,4-nya merah?
Nah, 0,4 merah sehingga saya mencoba sekali lagi. Nah ini kok masih merah lagi. Waduh, masih punya pertimbangan lagi nih. Oh, berarti itu nggak, bukan pertimbangan, itu masih asal berarti. Ya, iya itu Jadi kan. kan yang namanya pertimbangan tuh gini, Pak. Komitmen sama diri sendiri. Ini 0,2, oh harapannya paling satu merah nih. Jadi kan saya tanya kan tadi ke atasnya, kirakan Bapak ini berapa? Bapak tadi 3. Terus sekarang berubah jadi 1. Jadi yang mana yang benar? 1 atau 3? Itu apa masih ini belum apa ibaratnya apa ya? Belum fokus apa belum jernih nih ya. Jadi keputusan makanya suka berubah pada saatnya harusnya diputuskan kok malah berubah gitu. Jadi berubahnya tuh setelah ngelihat hasil gitu kan. Iya betul. Jadi kan ketika kita ngambil putusan itu sebelum ngelihat hasil, kenapa harus berubah ketika udah ada hasil gitu kan? Ya, ya. Ya harusnya kan ketika kita ngambil keputusan udah ngelihat hasil pun, ya itu keputusan kita gitu kan. Hmm. Oke. Oke, yang terus kita perbaiki nih untuk mengambil keputusan dan harus dilakukan apapun keputusan ini yang mesti terus juga saya pahami gitu supaya tidak ambil langkah. Jadi kan dasarnya kayak gini, Pak. Hmm. Ini 0,2 gitu kan. Ini saya nyontohin gambaran apa ya, paling sederhana lah gitu kan. Ini 0,2 hijau. Kan tadi saya tanya, ini kira-kira ke atasnya berapa nih Pak merahnya gitu kan. Coba ulang, jawab ulang. Berapa kira-kira Nah, tadi saya berharap ini kalau harapannya? jadi di eh, 0,4 ini harusnya sudah hijau. Jadi karena habis boom ini kan jadi mau 0,1 ini kalau ini terus ke 0,2 hijau saya pikir masih sama gitu kita di riset. Karena dari istilahnya 1/2 itu berarti cuma balance aja seolah-olah begitu. Namanya kita biarkan berharap yang keduanya ada 0,4 ini hijau gitu. Ternyata enggak. Nah disitulah jadi keputusan berubah lagi. Oke, masih ada kekuatan saya biarkan sampai kedua lagi gitu. Jadi makanya begitu di angka ini terus saya boom lagi. Jadi kayak gini loh Pak, ngedidik, ya contohnya ngedidik anak gitu kan, ngedidik diri sendiri pun gitu kan, harus saklek gitu. Iya, iya, iya. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak di 0,2 nggak di riset itu kan gitu kan. Itu tuh belum, paling 0,4-nya merah hijau nih gitu kan. Harapannya di situ. Ketika misalnya 0,4 hijau kira-kira berapa langkah lagi nih gitu kan. Oh paling ini 2 hijau nih udah fix 2 hijau gitu kan. Nah itu pun itu tuh ketika kita ngambil apa namanya itu ya, sebuah alasan seperti itu belum saklek. Kenapa belum saklek gitu? Dari 0,2 ini, dari balance yang kita punya, dari potensi yang kita punya itu tuh masih jauh gitu kan. Hmm. Jadi seenggaknya kan dari, kalau masih dari 0,2 ini kita bisa ngitung ke 5 langkah atau 6 langkah berikutnya gitu kan. Hmm. Ya, ya. Gitu. Itu udah agak saklek berarti kalau udah 5 langkah 6 langkah gitu kan. Nah, terus pertimbangannya dari merah dari bawahnya Pak. Hmm. Gitu, dari merah bawahnya. Ya. Nah, misalnya ini merah berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, dari 0,2 ini kalau mau ngambil sakleknya berarti kan setidaknya harus kuat nahan 5 langkah lagi nih. Ketika nanti 6 masih merah baru cut gitu kan. Ya. Coba yang agak sakleknya yang di atas Pak. Gitu ya. Ke atas, atas, atas Pak. Hmm. Terus atas, terus atas, terus atas, terus.
Nah, stop Pak, bawah dikit, bawah dikit. 1,6 itu nggak di reset, Pak. Ya. Alasannya kenapa saya berani gitu kan? Ya. Berani, ini berani ngambil resiko nih. Alasannya di bawahnya ada merah 3. Seenggaknya ketika saya berani di sini ngambil resiko gitu kan, saya pasti patokannya di 3 merah lagi. Berarti nanti kalau 4 masih merah, udah harus di-cut. Di gulungan 25 berarti kan. Iya enggak, Pak? Ya, ya. Nah, misalnya kalau kondisi Bapak sendiri nih, nanti 1,6 ini hijau nih. Berani ngambil resiko. Nanti misalnya kalau merah-merah terus akan cut loss di berapa? Nah, tadi setelah 12 tuh, jadi 4 langkah ke atas. Alasannya kenapa? Ya berpikir saya nggak tahu akan terjadi apa, cuman harus lebih kecil gitu. Jadi langkah keempat itu harus saya bom gitu kan, maksudnya memperkecil plus. Ya, alasannya kenapa di 4 itu? Ya karena ini kalau sampai 4 ini enggak saya kecilin, nanti bisa berdingat, masih gede gitu kan, kelipatannya makin gede gitu. Itu aja yang Ya, kalau takut kelipatannya makin gede, kenapa di 1,6-nya nggak di reset? Kenapa tadi ya? Jadi kan ini yang arahin tadi kan saya. Ini saya kenapa alasannya 1,6 ini nggak di reset? Saya ngelihat kondisi di bawahnya ini merahnya 3, Pak. Kondisi terjelek yang saya pikirkan ini paling 3 lagi merah di atasnya. Kalau nahan 3 merah lagi atasnya dari 1,6 ini masih kuat. Tapi nanti ketika terjadinya di luar ekspektasi saya, ternyata 4 itu masih merah, udah saya harus kecilin. Jadi 34 itu apapun yang terjadi ya harus dikecilin ya. Nah, begitupun atasnya, coba Pak, paling atas yang profit global. Hmm. 3,2 udah Pak, saya biarin aja nanti juga profit global. Tapi kan saya juga yakin lagi, ini kalau di 25 ini masih merah, udah harus dikecilin. Ya patokannya sama, ini di bawahnya 2 merah, Pak. Paling enggak 2 merah lagi. Kenapa terus di paling 2 enggak 2 merah lagi, enggak ke merah panjang gitu kan? Ya karena di bawahnya udah ada keluar merah-merah panjang juga. Gitu ya. Iya. Oke. Pokoknya Bapak fokus untuk teknik, sebenarnya kan Pak, untuk teknik main shoot boom, untuk cut loss dan untuk apapun itu sebetulnya itu nggak ada harus seperti ini, harus seperti itu, nggak ada, Pak. Yang penting kan ilmu dasarnya udah paham, ya pemahaman fungsi fitur udah paham gitu kan. Itu tuh soal ke teknik tuh mau gimana pun caranya bebas. Yang penting kan dari itu, ketika kita ngambil risiko seperti ini, kita udah harus punya alasannya kenapa gitu kan. Kenapa kita berani ngambil risiko di sini, kenapa kita ngambil cut loss di sini gitu kan. Ketika misalnya Bapak yakin dengan apa yang Bapak lakukan itu, ya saya pun nggak bisa ngebantah. Itu teknik Bapak dan itu yang Bapak yang pahami gitu kan. Itulah yang bisa Bapak maksimalkan nanti gitu kan. Seperti itu. Jadi saya dengan teknik saya, misalnya dengan orang lain dengan teknik orang lain, misalnya melihat teknik orang lain nih profitnya bisa makin banyak-banyak gitu kan. Kenapa teknik saya pakai profitnya dikit-dikit gitu kan. Nah, jadi kan saya pun nggak bisa maksimalkan, teknik saya nggak bisa maksain dengan tekniknya beliau gitu kan, dengan bisa profit banyak-banyak itu gitu kan. Tapi saya bisa memaksimalin potensi saya dengan teknik yang saya pahami gitu kan. Itu pun bisa saya maksimalkan nanti ketika saya terus belajar gitu kan. Gitu, Pak. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, Pak?
cukup ya. Mulai terus memahami lah. Ya udah pokoknya kan nanti coba main lagi aja, profit globalnya udah 10 aja dulu, coba pelajarin, amatin. Udah pokoknya jangan sampai takut loss lah, Pak. Toh pada dasarnya ketika ini loss pun Bapak nggak nanggung resikonya. Ya. Iya kan? Yang nanggung resikonya itu dari manajemen gitu kan. Iya, iya. Iya sih, saya juga bukan yang berpikirnya kan profit atau nggak profit ini kan saya harus memahami itu intinya. Ya tentu kalau kita paham kan harusnya profit, nggak mungkin minus. Kalau minus berarti kan saya belum bisa mengikuti apa yang telah diarahkan selama ini gitu. Bukan berarti sih Pak. Ya. Jadi ya, belum bisa. Profit nggak profit tuh nggak bisa jadi tolak ukur dia paham atau enggaknya. Saya pun sering loss Pak. Jujur aja. Sering loss. Oh, setidaknya ya untuk bagaimana kalau istilahnya tiba-tiba minusnya besar gitu, untuk mengembalikan lagi ke plusnya itu suatu langkah yang lebih baik kalau gitu ya. Nah, karena ya, tapi kan nggak bisa maksain juga. Toh pada dasarnya yang jelas Pak, profit atau enggaknya itu bukan jadi tolak ukur paham atau enggaknya. Oke, bukan jadi tolak ukur gitu. Jadi fokus aja ke pembelajarannya, ke pemahamannya gitu. Jadi bukan berarti Bapak loss nanti Bapak kurang paham, nggak juga berarti gitu. Bukan berarti ketika Bapak udah bisa profit banyak, belum tentu juga gitu kan. Cuman kan yang ngebedainnya kan gini Pak, misalnya nih ada orang baru main, belum tahu apa-apa Pak, asal main dengan modal 500 bisa profit 5.000, ada nggak? Ada. Dia ngulangin lagi bisa nggak? Nah itu nggak akan bisa. Pernah yang saya lakukan berarti sama, cuman itu kan berarti namanya dia untung-untungan. Untungan, betul. Yang namanya untung-untungan itu kan nggak bisa profitnya itu konsisten. Nggak bisa mengulang kembali seperti apa yang telah dicapai waktu itu. Tuh. Jadi kan nanti kan jatuhnya ke judi juga, Pak. Iya betul. Ya kan? Untung-untungan gitu kan. Ya kalau profit ya untung, ya kalau enggak berarti nggak untung. Nggak seperti itu juga. Jadi kan yang namanya profit konsisten itu bukan selalu profit, Pak. Iya. Tapi gimana caranya walaupun kita nanti kejebak minus gitu kan, walaupun kita loss gitu kan, di hari itu tuh hitungannya masih profit. Jadi nanti juga belajar money management. Misalnya modal awal kita nih 1 juta, Pak. Misalnya modal awal kita 1 juta. Kita mau nyari profit per hari misalnya 100.000. Nah ini dari yang balance 1 juta ini, yang balance 1.000 ini nggak usah dipakai semua, pakai aja yang setengahnya, 500 gitu kan. Yang 500 lagi buat backing gitu kan, buat backup. Buat backupan misalnya kalau ini 500 yang kita mainin terjadi loss. Oh misalnya dari 500 ini udah jadi profit nih, udah jadi 600, udah dapat 100, ya udah sesuai targetan gitu kan. Oh, misalnya mau main lagi ya udah nggak usah pakai yang 500. Misalnya terjeleknya dari 500 ini minus gitu kan, minus 300, sisa 200 nih gitu kan. Minus kita 300, ya udah nggak usah maksain langsung dibalikin juga gitu kan. Pada waktu itu juga kita tenangin dulu aja gitu kan, santai dulu. Kalau udah agak tenang baru tuh pakai bank backupan gitu kan, tambahin lagi 300 jadi modal 500 lagi. Coba nyari dibuat 2 kali gitu kan. Nah itu kan money manajemennya jalan. Ya paham. Seperti itu Pak. Oke. Nah sampai sini cukup dulu deh ya, nanti kita belajar lagi ke tahap berikutnya ya. Pelan-pelan aja dulu. Oh iya, ini juga saya rekam, nanti saya masukin YouTube, nggak apa-apa ya Pak Topik, Pak Ismoyo? Oh iya, boleh. Ya boleh. Oh ya. Siap, ya udah saya tutup dulu ya. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat. Pokoknya yang masih belum pahamnya tinggal japri aja lah, tanyain lagi ya. Iya, siap. Siap. Ya udah saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.